Bapaknya ini saudaraku berharap satu hari nanti anak bungsunya pulang. Dan betul saat itu terjadi, anak bungsunya pulang. Tapi keadaannya sudah berbeda. Waktu dia pergi dalam keadaan luar biasa. Tapi ketika dia pulang dalam keadaan yang terpuruk. Ini gambaran dari kita anak-anak rohani Om Kurnia. Apabila hidupmu jauh dari Tuhan. Apabila hidup kita yang tadinya kita kenal Tuhan. Yang tadinya kita melayani Tuhan. Sama kan seperti kalian semua. Waktu kalian masih remaja, masih SD, masih SMP. Kalian ikut Om Kurnia. Ya enggak. Sama-sama kita melayani. Pada saat ada Natal kita ikut ambil bagian dalam pelayanan. Bahkan kita ikut doa keliling, kita ikut doa puasa bersama-sama. Berapa banyak kita dengar teman-teman kita hari-hari ini yang dulu bersama-sama dengan kita. Satu persatu kita dengar, si A ada di kota ini. Dengar-dengar dia udah gak lagi melayani. Dia udah tinggalkan Tuhan. Kita doakan. Makanya kita doakan supaya teman kita, sahabat kita dulu yang waktu kita masih remaja sama-sama melayani. Tapi sekarang mereka sudah tidak lagi melayani, bahkan mereka sudah jauh dari Tuhan. Kita doakan supaya dia ngalami namanya welcome home. Dia pulang kembali ke rumah di mana dia pernah diberkati, di mana dia pernah ngalami kemurahan kebaikan dari Tuhan. Apakah bapak anak bungsu ini menolak anak bungsu yang pulang ini? Tidak. Teman-teman tahu nggak? Anak rohani Om Kurnia tahu nggak? Di budaya orang Israel, kalau orang tuanya belum meninggal, tapi sudah minta warisan, itu anak yang durhaka. Bahkan budaya orang Yahudi, anak yang ketahuan minta warisan ketika bapak ibunya masih ada, anak itu harusnya dirajam mati ya. Tapi bapaknya gak pernah. Dia tetap mengasihi anak bungsunya itu. Bahkan dia tunggu kapan anak bungsunya itu kembali pulang ke rumah. Dan betul suatu saat anak bungsunya kembali. Dan dalam keadaan yang sudah berubah. Waktu pergi dengan sombongnya karena sudah pegang warisan yang banyak. Tapi ketika dia pulang udah terpuruk, gak punya apa-apa lagi. Mungkin anak yang bungsu itu pikir, mungkin bapakku menolak aku gak apa-apa. Kalau aku gak diterima sebagai anak gak apa-apa. Tapi aku terimalah sebagai pelayan jadi budak gak apa-apa. Lebih baik aku tinggal di rumah bapakku jadi budak daripada aku tinggal di luar sana. Dan anak bungsu ini mengalaminya saudara. Ternyata bapaknya tidak pernah menolak anak bungsu ini. Bahkan ketika anak bungsu ini pulang, apa yang terjadi? Diberikan jubah yang baru, diberikan kasut yang baru, dikasih cincin. Bahkan dibuat pesta menyambut anak bungsu yang kembali, yang welcome home itu. Luar biasa loh. Bapak ini gambaran dari siapa? Bapak ini gambaran dari Tuhan Yesus Kristus. Dia tidak pernah menolak kita. Walaupun mungkin kita udah jatuh terpuruk dalam lembah yang paling terdalam. Tapi ketika engkau berteriak angkat tangan, Tuhan tolong saya, aku mau kembali. Pintu terbuka lebar buat kita. Welcome home. Bapak itu buka pintu rumahnya lebar-lebar. Mungkin saat itu bapak itu yang bungsu ini, welcome home my son, welcome home my daughter. Itu yang kedua. Yang ketiga yang terakhir, welcome home punya pengertian apa? Kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-14, Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-3. Firman Tuhan berkata seperti ini. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yang pertama, welcome home-nya beda. Kita pulang kampung waktu kita mudik. Yang kedua, beda lagi, anak yang bungsu yang terhilang pulang kampung, welcome home karena dia ngalami hidup yang susah, hidup yang terpuruk ketika dia jauh dari rumah bapaknya.
Tapi waktu dia pulang ke rumah, bapaknya merangkul menerima dia. Nah, yang ketiga, welcome home punya pengertian yang luar biasa. Ayat ini bicara tentang apa? Tahukah kita anak-anak rohani Om Kurnia, Yesus mati, hari ketiga dia bangkit, 40 hari dia naik ke sorga. Apa yang Tuhan lakukan di sana? Dia siapkan tempat buat kita. Dan firman Allah bilang apa? Aku akan datang kembali. Karena di mana aku berada, kamu pun juga akan bersama-sama dengan aku. Ayat ini berbicara apa buat kita? Anak-anak rohani Om Kurnia, ini bicara tentang satu hari nanti kita akan menghembuskan nafas terakhir di dunia ini. Gak ada manusia yang abadi di dunia ini. Alkitab bilang apa? Umur kita udah ditakar 70 kalau enggak 80 tahun. Bahkan ada yang bilang gini, Om jangankan 70 tahun, 40 tahun aja udah game over. Oh iya. Nah, Tuhan bilang apa? Aku akan datang kembali. Aku akan menjemput kamu. Sekarang Tuhan ada di mana? Tuhan ada di sorga. Di mana Tuhan berada, satu hari nanti kita akan ada bersama dengan dia. Waktu orang yang meninggal di dunia, kita bilang apa sama dia? Selamat jalan ya, Papa. Kemarin opanya Catherine, Nadine, Sharon ya, dipanggil pulang. Almarhum Bapak Keciang. Nah kita cucunya bilang begini, selamat jalan opa, selamat jalan opa. Nah tahukah kita di sana orang-orang yang sudah mendahului kita, orang-orang kudus yang sudah bersama dengan Tuhan, malaikat di sorga, Tuhan Yesus di sana bilang apa sama orang yang sudah menghembuskan nafas di dunia ini waktu dia meninggal. Di sana bilang apa? Di sana bilang begini, welcome home, selamat datang. Di dunia kamu menderita. Di dunia kamu penuh dengan tetesan air mata. Di dunia kamu pikul salib. Di dunia kamu menghadapi tantangan, sakit, penyakit dan pergumulan yang berat. Sekarang selamat datang. Inilah rumah yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Disambut ribuan malaikat di sorga ketika kita menghembuskan nafas kita di dunia ini. Saat itu juga pintu gerbang open, terbuka. Dan malaikat bilang begini sama kita waktu itu. Welcome home. Itulah rumah kita yang sesungguhnya nanti. Makanya ayo anak-anak rohani Om Kurnia, jangan pernah kita gagal dalam pengiringan iman kita kepada Tuhan. Seandainya engkau mengalami tantangan, masalah, pergumulan dalam dunia ini, itu semua adalah roda-roda kehidupan. Jangan seperti anak yang bungsu, hancur lebur. Tapi puji Tuhan, dia keburu sadar. Dan dia pulang ke rumah bapaknya. Dan bapaknya selalu menyambut dia. Dan ketiga ini yang paling urgent, yang paling penting. Jangan sampai nanti ketika kita menghembuskan nafas terakhir di dunia ini, kita bingung. Loh, kok teman-teman saya diterima Tuhan sama Tuhan Yesus? Loh, kok saya nggak ada? Kok nama saya nggak ada di buku kehidupan Tuhan? Kalau namamu nggak ada di buku kehidupan, artinya namamu ada di buku kematian. Jangan sampai terjadi. Makanya kenapa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia? Karena dia tidak menginginkan satu orang pun binasa dan terhilang. Yohanes 3:16 bilang apa? Barang siapa percaya kepada dia tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Rindukah satu hari nanti malaikat Tuhan Yesus menyambut kita, bukan di dunia yang fana ini, tapi di tempat yang terindah. Karena memang satu hari dunia akan the last day akan ibarat kata akan berakhir. Tapi rindukah kita nanti Tuhan bilang begini. Welcome home. Selamat datang. Bukan lagi di Villa Tomang Baru. Bukan lagi di BSD. Bukan lagi di Gading Serpong. Tapi welcome home. Selamat datang in heaven.
Amin. Makanya ayo anak-anak rohani Om Kurnia. Tante Nunu, inilah anak-anak rohani saya. Kalau dikumpul-kumpulin ada berapa ya Ivani ya? 100 ada nggak Devi? Ada ya. Dari zaman Cimetis kalau kumpulin semua ya. Ada 100 anak rohani Om Kurnia. Ada beberapa di antara kalian dulu adalah anak sekolah minggu ya. Ci Devi itu dulu anak sekolah minggu Om Kurnia. Ica juga anak sekolah minggu Om Kurnia dulu ya enggak. Apalagi si Noni. Walah. Anak sekolah minggu Om Kurnia dulu Noni ya enggak. Ingat. Jangan sampai nama kita enggak ada di sana. Ya Mel ya. Ya David ya. Rindukah satu hari nanti malaikat bilang begini sama engkau. Welcome home. Kita disambut ribuan malaikat. Kita duduk bersama dengan Yesus nanti. Dan kita menerima jubah putih. Wih. Amin. Biarlah malam hari ini dengan tema welcome home mengingatkan kita satu dengan yang lain. Mungkin ada di antara kita udah gak ke gereja Om Kurnia, gak apa-apa. Ya enggak, di mana engkau tinggal, di mana engkau berada. Tapi satu hal pesan Om Kurnia buat kalian semua. Jangan pernah engkau jauh dari Tuhan. Amin. Tetap layani Tuhan. Bahkan dikatakan selama hamba masih bernafas, saya tetap cinta Tuhan. Saya tetap setia dengan Tuhan. Kenapa kita harus setia dengan Tuhan? Karena Tuhan Yesus pun setia dengan kita. Lihat pohon Natal ini. Lihat gubuk ini. Ini bukan gubuk penderitaan, bukan. Ini adalah gubuk sukacita. Disinilah Sang Juru Selamat itu telah datang ke dalam dunia. Ada domba, ada palungan, ada bayi Yesus. Ini siapa yang buat ini bayi Yesus? Kok kepalanya botak? Belum dikasih rambut ya? Oh mungkin masih baby ya, belum punya rambut ya Tante Nunu ya. Ini buat acara Natal sekolah minggu besok. Makanya kalau kalian punya adik-adik, punya anak yang udah usia TK SD, bawa ke gereja Om Kurnia besok. Jam berapa Priscilla? Jam 11 siang. Besok mereka merayakan Natal sekolah minggu. Coba bilang kiri kanan, bilang welcome home. Amin. Kita bersama-sama kumpul di dunia. One day satu hari kita bersama-sama kumpul di sorga. Nanti di sorga malaikat bilang begini. Mana ya gerejanya pendeta Yusuf Kurnia jemaatnya kumpul. Ah, kita kumpul semua ya. Jangan-jangan Tante Nunu nomor 1 hadir. Wah ya. Dan kita saling ingat. Oh iya dulu kamu di Villa Tomang ya. Aduh kita ketemu sekarang di sorga ya. Malaikat berkata sama Tante Nunu, welcome home. Aduh. Dan firman Allah bilang apa? Di sana sudah tidak ada lagi air mata. Di sana sudah tidak lagi sakit penyakit penderitaan. Di sana kita bersama dengan Tuhan. Forever, ever and ever. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Oh terima kasih Tuhan. Kami boleh kembali kepada Tuhan. Mungkin ada di antara kita yang mungkin engkau sudah mulai jauh dari Tuhan. Mungkin ada di antara kita anak-anak rohani Om Kurnia. Mungkin engkau sudah kering hatimu, kering rohanimu. Engkau udah gak bergairah lagi untuk datang ke rumah Tuhan. Tidak salah tema Natal generasi yang ke-6 ini, Youth Philadelphia, diberikan nama welcome home. Kita bukan sekedar reunian, walaupun mungkin malam ini kita reunian. Tapi malam ini kita diingatkan oleh firman Tuhan. Bahwa sesungguhnya kalau kita jauh dari Tuhan, tidak ada jaminan yang pasti untuk kita bisa bahagia. Sesulit apapun keadaanmu, tapi malam hari ini Roh Kudus berkata kepada hati kita, tangan Tuhan terbuka lebar buat kita.
Mungkin ada di antara kita hidupnya gak jauh beda dari anak bungsu itu. Dia meninggalkan rumah ayah ibunya. Dia tinggalkan rumah ayah dan ibunya demi sepiring kacang merah. Tapi apa yang terjadi? Hari lepas hari, bulan lepas bulan, tahun lepas tahun, keadaan anak muda itu terpuruk. Tidak ada kebahagiaan yang dia alami. Hancur berantakan. Bahkan untuk makan pun juga punya. Makan makanan babi. Tapi tahukah kita, bapaknya siang dan malam menunggu anak bungsu ini kapan kembali. Dan betul anak bungsu ini kembali. Dia pikir dia akan ditolak oleh bapak dan ibunya. Ternyata tidak. Bapak dan ibunya memberikan jubah yang baru, memberikan kasut yang baru, memberikan cincin dikenakan kepada tangannya. Artinya haknya sebagai anak dipulihkan kembali dan dibuat pesta. Itulah gambaran dari Bapa kita di sorga. Hari ini, malam ini, di malam yang spesial ini, Christmas night, Christmas day, lihat tangan Tuhan terbuka buat kita malam hari ini. Sampai satu hari ketika kita mengembuskan nafas terakhir di dunia ini, ingat keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Dengar baik-baik. Sampai satu hari nanti ketika kita menghembuskan nafas ini, maka Tuhan berkata kepada kita, welcome home. Karena rumah kita bukan di dunia, kita hanya kontrak di dunia ini. Tapi rumah kita di mana Tuhan berada, disitulah kita akan bersama dengan Tuhan. Barang siapa percaya kepadaku tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Haleluya. Maukah kita datang malam ini menyembah? Maukah kita malam ini tersyukur di bawah kaki Tuhan? Dia sudah datang, dia sudah lahir ke dalam dunia. Orang-orang Majus sujud menyembah, mempersembahkan emas kemenyan dan para gembala di padang, mereka berbondong-bondong datang ketika mereka diberitahukan oleh para malaikat di sorga bahwa Sang Juru Selamat itu telah lahir, telah datang ke dalam dunia. Dan mereka ketika berjumpa dengan anak yang dilahirkan itu, mereka sujud menyembah.
Raja mulia. Oh, haleluya, haleluya. Bagi Yesus puji Bisakah kita berkata malam ini, saat ini, kuasa di hari Natal yang kita sama-sama kita rayakan, bisakah engkau berkata malam ini, mulia. tidak ada satupun yang dapat memisahkan aku daripada Yesus. Kerajaannya Oh, dari surga datang untuk setiap umatnya. mari katakan bersama-sama, dipuji, ditinggikan. Puji, Hanya Yesus, ditinggikan hanya Yesus. namanya Yesus. Jangan pernah kita jauh dari Tuhan. Hormat dan Apabila kita jauh dari Tuhan, maka hidup kita akan seperti anak bungsu itu. Mulia, sembah Raja mulia. Dia telah lahir, Datang lagi dibangkitkan jadi Raja. Kevin, boleh lampunya dimatikan? Haleluya. Welcome home. Tangan Tuhan terbuka buat kita. Lihat, Dia berkata, aku mengasihimu. Sebab itu aku datang ke dalam dunia. Malam ini, kita semua yang adalah anak-anak rohani Om Kurnia. Om Kurnia bangga sama kalian semua. Dari sejak remaja, generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga. Mungkin ada di antara kalian yang Om Kurnia menangkan untuk mengenal Yesus. Om Kurnia menangkan jiwa kalian, hidup kalian. Pertahankan itu. Jangan sampai karena satu lain sebab kita tinggalkan Tuhan. Karena di luar Tuhan Yesus tidak ada kebahagiaan. Di luar Tuhan Yesus tidak ada keselamatan. Inilah doa dan tetesan air mata Om Kurnia bertahun-tahun. Om Kurnia berdoa buat kalian semua, supaya di antara kita tidak ada satupun nanti yang terhilang. Kita bersama-sama finishing well, mengakhiri dengan baik. Sampai satu hari nanti Tuhan berkata, welcome home. Mari angkat tangan, dipuji, ditinggikan. Dipuji, Ditinggikan namanya Yesus. Oh, haleluya. Hormat dan Yang lemah Tuhan kuatkan saat ini juga. Yesus Raja. Yang sudah setia dengan Tuhan akan lebih setia lagi dengan Tuhan. Mulia. Hari saat ini anak-anak rohani Om Kurnia doakan buat kalian
Hidupmu akan diberkati oleh Tuhan. Engkau yang sudah Jadi raja. kamu dengan anak-anakmu akan menjadi anak-anak yang perkasa. Dipuji, Haleluya. ditinggikan namanya Yesus. Mari Kurnia undang Ko Petrus tadi maju ke depan. Berdoa. Muliakanlah Yesus Raja. Haleluya. Mulia. Yang mulia, Dia telah lahir. Dia telah lahir, dibangkitkan Jadi Raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya, bersyukur Tuhan kami dikumpulkan malam hari ini. Ya Tuhan, bahwa setiap kami punya proses Tuhan. Kami bersyukur masa muda kami diberikan fondasi yang baik ya Tuhan. Yang pada akhirnya kami tahu Tuhan, tanpa Tuhan tidak ada kemenangan. Tanpa Tuhan tidak ada sukacita. Yang kami tahu semua di luar sana adalah semua yang semu ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat setiap hal yang terjadi dalam hidup kami. Kami percaya semua itu gak kebetulan. Itu untuk mendidik kami Tuhan, untuk membentuk kami jadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami terus berdoa ya Tuhan. Biar Philadelphia, Ko Kurnia dan teman-teman di sini terus dipakai Tuhan membentuk setiap generasi muda yang akhirnya boleh menyiarkan bahwa Tuhan Yesus adalah Raja. Bahwa ketika kami berjumpa dengan pribadi yang namanya Yesus, bahwa hidup kami diubahkan. Kami punya masa depan yang cerah. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan yang begitu luar biasa, yang menyambut kami gak melihat apapun background kami, apa latar belakang keluarga kami dari keluarga yang ekonomi yang seperti apa, tapi kami tahu Tuhan menerima kami. Lewat tempat ini Tuhan, kami dibangun, kami bertumbuh, dan satu hari kami berbuah yang lebat untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar firman ini melekat di dalam hati kami. Hanya di dalam nama Yesus kami terima setiap firman Tuhan dan kami akan lakukan. Semua sama-sama katakan amin. Baik, sebentar kita akan masuk ke dalam candlelight. Bagi teman-teman semua yang belum mendapatkan lilin, boleh angkat tangan. Ya, dan nanti tim Asyar akan bantu untuk membagikan lilinnya. Mungkin ya teman-teman yang belum mendapatkan lilin. Baik, jika semua sudah mendapatkan lilin, saya undang untuk maju ke depan kepada Bapak Yusuf Kurnia selaku Gembala Sidang. About dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of
Cikarolin selaku untuk Ketua Youth generasi kedua untuk maju ke depan. The angels' voices Dan yang ketiga, kepada Ko Petrus selaku untuk Ketua Youth generasi ketiga dipersilakan maju ke depan. Dan yang keempat, kepada Cilidia selaku untuk Ketua Youth generasi keempat dipersilakan maju ke depan. Dan yang kelima, kepada Rika selaku untuk Ketua Youth generasi kelima dipersilakan maju ke depan. Dan yang terakhir, kepada Timotius Hans dipersilakan maju ke depan. Mari kepada para ketua youth yang sudah mengambil api, diperbolehkan untuk membagikan api tersebut kepada jemaat. Teman-teman, anak rohani Om Kurnia, yang kalian lihat di depan ini adalah ketua-ketua youth sejak zaman 98, 2000 sampai 2004. Ketua youth yang pertama Cimeti nggak bisa hadir, dia sudah mohon maaf ya, tadinya mau hadir. Setelah itu ada Ciolin, ada Ko Petrus Dani, ada Lydia, ada Nalanda, ada Rika Dona, dan yang terakhir generasi yang keberapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, generasi ke-7. Nah, itu generasi sempurna Timotius. Mari kita angkat lilin ini, kita merayakan Natal bersama-sama sebagai satu ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan kita nyanyi satu pujian yang mengingatkan bahwa Sang Juru Selamat itu sudah datang ke dalam dunia. Malam kudus sunyi senyap. Malam kudus sunyi senyap. Bintangmu gemerlap Tuhan. Bintangmu Terima kasih Engkau sudah datang ke dalam dunia. Juru selamat manusia ada datang di dunia. Datang di dunia. Kristus anak Daud. Kristus
kedatangannya. Sunyi senyap. Dia telah lahir di palungan hati kita. Palungan gambar dari kekotoran, gambar dari hidup kita yang lama. Tapi dia mau datang, walaupun palungan itu kotor, tapi dia datang supaya palungan yang kotor itu berubah menjadi hati yang bersih. Maukah kita di Natal 2024 ini menyambut Sang Juru Selamat itu? Dia sudah datang, dia sudah lahir, bukan lagi di palungan 2000 tahun yang lalu, tapi dia sudah lahir di hati kita. Kristus anak Daud. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Baik, boleh api boleh untuk dimatikan dan lampu dinyalakan.